Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, al-mukarram Bapak Haji Syarif, al-mukarram Bapak Haji Amir, al-mukarram Al-Ustaz Silmi Aziz LCMA, al-mukarram Al-Ustaz Hasbullah. Bil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita al-mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sahi. Kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir pada malam ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridho Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga sebelum kita wafat nanti melainkan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, dan semoga dengan barokah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dipermudah oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita diganti dengan kemudahan, segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh wassalehah, jadi orang-orang yang takut kepada Allah, jadi orang-orang yang cerdas, jadi orang-orang yang ahli sujud, jadi pecinta Allah dan Rasulnya. Dan kita minta kepada Allah semoga duduknya kita sebentar di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Al-Bukhari, Syekh Al-Aswabuni, Imam Al-Hajar Al-Asqalani, Sayyid Al-Bin Al-Sabani, Syekh Sulaiman An-Nuri, Ibn Saleh bin Muslim Al-Hamid bin Bukhari Dasik, Syekh Muhammad Salim, Syekh Al-Qadar Al-Jalani, Murabbi Ruhi dan Al-Hadith bin Nabi Syekh Muslim Jamil Awliya wal-Aqtab wal-Anjad wal-Awtab Syekh Badil Al-Shalihin, Jami' Abaina wa Mahatina Jadatina, wa khususan al-masjid hadal masjid wala kunit salihah bila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, terlebih dahulu kita simak hadis riwayat Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah, sebetulnya Nabi besar Muhammad tidak perlu sumpah. Tidak sumpah saja Nabi besar Muhammad pasti dipercaya, karena Nabi besar Muhammad as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan juga terpercaya. Sudah jujur dipercaya. Kalau kita kadang sudah jujur tidak dipercaya, apalagi sering bohong. Ya Allah, semoga kita semua dijadikan orang-orang jujur. Demi Allah, kata Nabi, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Yusiku ay yakrub, telah dekat
masanya kepada kalian turunnya Nabi Isa bin Maryam. Hakaman muqsiton, yang mana turunnya Nabi Isa nanti akan menjadi hakim yang adil. Fayaksir saliba, Nabi Isa akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzira, akan membunuh babi. Wa yad'al jizyata, akan membatalkan pajak. Wa yafidul mal, dan nanti ketika Nabi Isa turun, ini harta itu berlimpah, khususnya umat Islam itu menjadi kaya raya. Ya, jadi nanti mendekati akhir zaman, mendekati kiamat, nanti setiap usaha umat Islam akan maju. Bahkan orang-orang non-muslim inginnya usaha dengan umat Islam. Hatta la yaqbalahu ahadun, hingga dikarenakan harta berlimpah nanti di akhir zaman, tidak ada lagi orang yang menerima sedekah. Kenapa? Udah kaya semua. Syaratul alfat, syarat dari lafaz ini, la yusikanna, ay telah dekat masanya turunnya Nabi Isa alaihissalam kepada kalian. Wa nuzuluhu min asrafis sa'atil kubra, dan turunnya Nabi Isa itu tanda-tanda kiamat kubra. Jadi tanda-tanda akan hancurnya dunia, tanda-tanda kiamat yang besar. Nanti apa tandanya? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Faqad rufi'a ila samai hayyan bi ruhihi wa jasadihi, yang mana saat ini Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit hayyan, dalam keadaan hidup. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi itu usia 33 tahun. Rata-rata Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul itu usia 40 tahun. Setiap Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kecuali ada beberapa Nabi, di antaranya ialah Nabi Isa alaihissalam, diangkat menjadi Nabi ketika usia 33 tahun. Kemudian diangkat ke langit hayyan biruhi wa jasadi, dengan ruh dan jasadnya. Di Nabi Isa alaihissalam saat ini masih hidup, berada di atas langit. Wa sayanzilu fi akhir zaman, dan nanti akan turun di akhir zaman. Jadi ketika akan melaksanakan sholat, yang mana sholat ketika itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi memimpin sholat, sudah qomat, pas ingin maju sholat tiba-tiba turun Nabi Isa bin Maryam dengan rambut yang masih basah, baru mandi. Melihat Nabi Isa turun, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Silahkan wahai Nabi untuk menjadi imam. Tapi apa? Nabi Isa menolak, tidak. Engkau yang akan menjadi imam. Terus kau yang akan menjadi imam. Karena Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Nanti akan datang Nabi Isa dan imamnya adalah orang di antara kalian. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti turun, dia tidak membawa syariat baru, akan tapi mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu Nabi Isa enggak dibunuh. Ini keyakinan umat Islam. Siapa yang mengabarkan ini? Al-Quranul Karim. Kalau sudah Al-Quran yang mengabarkan, maka kita wajib percaya, harus percaya tanpa ada sedikit pun keraguan. Wa ma qataluhu, Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, Nabi Isa juga tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, tetapi hanya nanti ada orang yang disumpahkan wajahnya dengan Nabi Isa. Nanti di akhir ada penjelasan. Ila qaulihi subhanahu, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 158. Ya, jadi Nabi Isa enggak dibunuh, Nabi Isa enggak disalib. Hanya saja siapa yang disalib? Ada orang yang wajahnya disumpahkan dengan Nabi Isa. Kemana Nabi Isa? Bal rafa'ahu Allah, diangkat oleh Allah Ta'ala. Wallahu wa kana Allahu azizan hakima, dan
dan Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kira-kira kita yakin apa tidak? Ya, kita harus percaya karena ini sumber dari Al-Quran Karim yang pasti benar, mutlak benar, tidak mungkin salah. Ya. Setiap berita, setiap kabar, setiap cerita itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau ada orang mengabarkan kepada kita, ada orang bercerita kepada kita, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang namanya khabar, yang namanya kabar, kecuali berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar, mutlak benar dan tidak mungkin salah. Hakaman muqsitok ai hakiman adilan. Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di akhir zaman, akan menjadi hakiman adilan, akan menjadi hakim yang adil. Yahkumu bil adli bainan nas, akan menghukumi, akan menghakimi dengan adil kepada manusia. Bisyariati khatamil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat siapa? Dengan syariat penutup para nabi dan rasul, yaitu syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di anna syariat Isa nusikhat bisyariatil Islam. Karena syariatnya Nabi Isa, ajarannya Nabi Isa, undang-undang yang diajarkan Nabi Isa itu terhapus dengan datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa nanti turun tidak membawa ajaran baru, akan tapi mengikuti ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang beberapa lembar daripada Alkitab. Kemudian Nabi Sayyidina Umar bin Khattab terkagum-kagum. Dia memegang dan bercerita kepada Nabi, "Ya Rasul, izin bolehkah aku mengamalkan beberapa daripada isi kitab ini?" Mendengar itu, Nabi besar Muhammad wajahnya merah. Itu menandakan bahwasanya Rasul marah. Wahai Umar, seandainya Nabi Musa turun saat ini, itu Nabi Musa tidak akan membawa ajaran baru, tapi Nabi Musa akan ikut ajaran itu menunjukkan bahwasanya Nabi besar Muhammad tidak suka dan bahwasanya semua Nabi dan Rasul akan ikut syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dari riwayat, itu Nabi Musa minta ingin dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad. Ketika membaca kitab Al-Walah, ada kitab Al-Walah, kitabnya Nabi Musa, melihat ada suatu umat yang dilahirkan di akhir zaman, akan tapi masuk surganya lebih dulu. Bahkan pintu surga tidak akan terbuka, tidak akan masuk umat-umat terdahulu sebelum umat ini masuk. Padahal umat akhir zaman. Ya. Ditanya, ini umatnya siapa wahai Allah? Itu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu umat usianya pendek, usianya tidak panjang. Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Ahmaru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih daripada itu, yaitu bonus. Udah jarang. Mereka sekarang 40 aja udah banyak penyakitnya. Ini kita ya kalau udah kumpul, ya yang usia 50 tahun ke atas, kalau udah kumpul apa yang ngomongin? Obat. Yang ngomongin penyakit. Ya, apa ya obatnya ya? Ya, ini berarti apa? Menunjukkan bahwasanya kita ini umat Nabi besar Muhammad usianya pendek. Itu umat dulu kalau ada yang wafat usia 300 tahun, semua pada kasihan, ya Allah, kasihan banget ini masih muda wafat. 300 tahun itu dianggap masih muda, Nah, ini membaca kitab Al-Walah, ada umat yang usianya pendek, tapi ternyata amalannya bisa menandingi, bahkan mengalahkan umat-umat terdahulu. Ya Rasul, umat siapa ini ya Rasul? Ya Allah, umat siapa ini? Itu umatnya Ahmad, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wahai Musa, ridholah engkau sudah aku jadikan manusia terpilih menjadi nabi dan rasul aku. Ya, dan engkau juga menjadi nabi ulul azmi. Ridho, puaslah engkau dengan pilihanku. Udah, gak usah minta jadi umat Nabi besar Muhammad. Ya, kenapa? Saking hebatnya umat Nabi besar Muhammad.
Saking dimanjanya umat Nabi besar Muhammad oleh Allah, sampai Nabi Musa minta ingin dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, ya ibadahnya sangat kurang, maksiatnya banyak, tanpa minta, tanpa pesan dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Jadi intinya nanti Nabi Isa gak bawa ajaran baru, tapi ikut ajaran Nabi besar Muhammad. Wa yadul jizyah ay yarfa'uha wa la yaqbalu biha. Nanti Nabi Isa ini akan membatalkan pajak. Artinya apa? Nabi Isa tidak menerima pajak. Wa yafidul mal, dan nanti di akhir zaman yukthiru wa yantasi'u. Jadi harta ini akan banyak. Jadi hartanya akan luas. Bisnis nanti akan maju berkembang pesat. Jadi bisnis akan meroket. Kapan meroketnya nanti? Di akhir zaman. Meroket beneran ini. Fat'ai faradul mal idza salah wartafa'a. Nabi bersabda wa yafidul mal. Kata-kata faradu yafidu faidon. Artinya apa? Meluap. Faradul mal idza salah wartafa'a. Artinya apa? Air itu meluap. Kalau udah banjir namanya faradu. Ya. Artinya apa? Nanti di akhir zaman ini harta akan banyak, semua kaya, ya, semua usahanya meroket sehingga la yaqbalu ahadun minan nas, sampai nggak ada lagi orang yang menerima sedekah. Kenapa? Di wujudil ghina wa taraf fi dzalika zaman. Karena di zaman itu semua pada kaya. Makanya kalau mau sedekah sekarang. Sebelum nanti nggak ada lagi yang terima sedekah. Jadi kalau ada pengemis datang ke rumah kita, di rumah kita nggak gede, biasa. Ya, datang pengemis itu sebetulnya anugerah dari Allah. Ya, itu pahala dianterin. Ya, itu pahala dianterin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita nyari-nyari lah. Kenapa? Karena setiap terbit matahari maka turun dua malaikat. Malaikat yang sebelah kanan doa, Allahumma, ya Allah, jadikan orang yang berinfak khalafah. Ya Allah, jadikan orang yang berinfak pada hari ini khalafah, ganti yang sangat banyak. Allahumma ja'al mumsikan talafah. Ya, jadi yang sebelah kanan doa, Allahumma ja'al munfiqan khalafah. Doa mereka sebelah kanan, ya Allah, pokoknya orang yang berinfak pada hari ini, tolong ya Allah ganti hartanya dengan berlipat-lipat kan? Mendengar malaikat yang sebelah kanan doa, malaikat sebelah kiri juga doa. Allahumma ja'al mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang pelit, orang yang medit, ya Allah hancurin hartanya ya Allah. Ya, cabut berkahnya ya Allah. Ya Allah. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah Haddad berkomentar, doaul malak mustajab, doanya malaikat itu mustajab. Jadi apa? Jadi hendaknya kita di pagi hari, ya hendaknya kita berpagi-pagi sedekah. Karena apa? Al-bala la yatakhattas shadaqah, bala tidak bisa melewati sedekah. Ketika bala ingin turun tiba-tiba di orang sedekah, gak jadi turun tuh bala. Kapan turunnya? Besok. Besok nih orang sedekah lagi, gak jadi turun tuh bala. Kapan turunnya? Besok sedekah lagi. Pokoknya kalau udah sedekah, bala gak bisa turun. Kapan turunnya? Kalau tuh orang lupa sedekah, baru turun bala. Makanya mumpung masih ada yang menerima sedekah, maka hendaknya bersedekah sebelum nanti akan tiba waktunya orang tidak ada lagi yang menerima sedekah. Ma'istafadu minal hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fil haditsil burhanul qat'iyah. Hadis ini menunjukkan bukti yang sangat nyata, bukti yang sangat pasti ala ayat Isa alaihissalam, bahwasannya Nabi Isa masih hidup. Raddan alam nasara alladzina za'amu annahu suliba. Ini hadis menolak, menyanggah, mengkritik sangkaan orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa itu disalib. Kan sangkaan orang Nasrani Nabi Isa disalib mati, tapi ini tidak. Ya, hadis ini menjadi bukti yang sangat nyata bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak terbunuh
dan Nabi Isa tidak disalib. Atani. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini, wa fihi anna Isa yanzilu al-ardi akhir zaman. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan turun ke bumi nanti di akhir zaman. Wa anna nuzulahu min asrati wa alamati sa'atil kubra, dan turunnya Nabi Isa itu adalah dari tanda-tanda bahwasanya akan tiba kiamat yang besar. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Jadi turunnya Nabi Isa itu adalah tanda bahwasanya kiamat akan datang. Fala tamtarunna biha, janganlah kalian ragu. Jadi janganlah kita ragu bahwasanya kiamat akan tiba. Kiamat itu datangnya hak, benar, dan Nabi Isa akan turun. Atau itu pelajaran yang ketiga, wa fi dalalatun ala tahrimi iqtina'il khinziri. Hadis ini menunjukkan haramnya melihara babi. Jadi nggak boleh melihara babi. Ya. Karena saya ada dapat cerita, ya, ada suatu daerah Muslim padahal, tapi itu melihara babi. Itu haram melihara babi. Wa aklihi, makan juga haram. Wa ibahati qatlihi, dan hukumnya boleh membunuh babi. Wa ibtalan lima jaz'ahu nasara. Ini hadis juga untuk membatalkan sangkaan orang-orang Nasrani min anna syari'atahu tubi'u lahu akla lahmal khinzir. Bahwasanya orang-orang Nasrani, ya, mereka mengklaim bahwasanya syariatnya itu membolehkan makan babi. Ya. Jadi mereka kan makan babi. Bagi mereka tuh menurut mereka syariatnya boleh. Nah, ini hadis menunjukkan itu semua tidak benar. Iftiraan ala sayyidil masih, itu adalah termasuk iftiraan, fitnah itu. Di fitnah yang sangat keji, ya, bahwasanya Nabi Isa sama sekali tidak membolehkan makan babi. Nanti di akhir zaman semua akan dijelaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Arabiu, yang keempat, wa fi annal mala yakthuru wa yantashir fi akhir zaman. Di sini menunjukkan bahwasanya nanti harta akan banyak dan menyebar di akhir zaman. Wa istiqu li kathrati idza urida ala ahadin la yaqbalu ka sadaqatin. Sehingga dikarenakan saking banyaknya harta di akhir zaman, sampai-sampai tidak ada lagi orang yang menerima sedekah. Kenapa? Saking kayanya. Tanbihun ham. Sini ada catatan yang sangat penting. Qal Badrul Aini, berkata Al-Badrul Aini, al-muradu min kasris salib, yang dimaksud nanti menghancurkan salib. Kan tadi disebut sama Nabi. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun akan menghancurkan salib. Idharu kadzbin nasara. Kenapa kalau salib itu dihancurkan oleh Nabi Isa? Ini menampakkan bahwasanya itu orang-orang Nasrani itu berdusta semua. Ya, itu semua berdusta. Haitsu da'u anal yahuda shalabu Isa ala khasadin, bahwasanya mereka mengklaim, mereka orang-orang Yahudi mengklaim mereka sudah menyalib Nabi Isa di atas tiang salib. Itu enggak benar. Ya. Jadi Nabi Isa sendiri nanti yang hancurin itu. Fatakhudu shaliba syi'aran lahum, mereka menjadikan salib sebagai syiar mereka. Ya, mereka jadikan kalung, ya, mereka jadikan tempelan di rumah-rumah mereka. Nah, itu semua nanti akan dihancurkan oleh Nabi Isa sebagai bukti bahwasanya itu semua dusta. Waqad kadzabahumullahu ta'ala biqaulihi, yang mana Allah sudah menyanggah kedustaan mereka semua, sudah mengungkapkan kedustaan mereka semua. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka, Nabi Isa tidak dibunuh dan juga tidak disalib, hanya saja ada yang dimiripkan dengan Nabi Isa. Wa dzalika annahum lamma nasabu khasfatan li salbihi, itu ketika mereka menegakkan tiang salib, di tiang salib sudah ditegakkan. Allah Ta'ala syabaha Isa ala rajul munafiq yud'a Yahuda. Ini udah kumpul semua, ya, tiang salib sudah ditegakkan. Ya, mereka ingin mencari Nabi Isa, ingin salib. Nah, akhirnya apa? Allah jadikan di antara mereka ada orang munafik. Ada orang munafik namanya Yahuda. Yahuda ini nanti
Walladzi dallahu ala makani. Dia yang nunjukin, yang membocorkan persembunyian Nabi Isa. Oh, Nabi Isa sembunyi di sini nih. Tangkap, salib. Ya, ketika berbondong-bondong ke sana, ya tiba-tiba wajahnya Yahuda diusap sama malaikat. Diusap seperti wajahnya Nabi Isa. Wah, dia nih. Kira ditangkap. Dia ditangkap Yahuda ini, dia yang disambut. Ya. Wa rafa'allahu Isa ila sama, dan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa masih di sallu ala Muhammad. Dan kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram. Sampailah kita pada hadis yang ke-135. An Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, wala tamna'u ahadan. Kalian semua jangan pernah ya melarang-larang siapapun tawafa bihadzal bait, yang tawaf di rumah ini, yang tawaf di Ka'bah ini. Wa shalla ayyata sa'atin sa'at min lailin aw nahar. Dan jangan pernah kalian melarang orang yang sholat baik siang maupun malam yang sholat di Ka'bah ini. Rawahul khamsah wa shahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwasanya ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu maksud di sini adalah sholat sunnah. Ada sholat subuh, tidak ada sholat sunnah. Ya, jadi tidak ada ba'diyah subuh. Kemudian juga ada sholat asar, juga tidak ada sholat sunnah. Ya, habis asar tidak ada sholat sunnah, tidak ada ba'diyah asar. Ya, kenapa? Karena habis subuh akan terbit matahari, habis asar akan terbenam matahari. Itu masa-masa Allah sangat murka. Kenapa? Karena di waktu-waktu tersebut ada saja beberapa kelompok yang menyembah matahari, menjadikan matahari sebagai Tuhan. Itu waktu Allah sedang murka. Makanya nggak boleh sholat sunnah di waktu-waktu tersebut. Kalau kita sholat sunnah, maka kita bukan dapat pahala, tapi kita dapat dosa. Meskipun kita sholat, ada yang protes, saya sholat, saya ibadah. Kalau saya mencuri, saya menipu, saya dosa, wajar. Ini saya sholat, masa itu dosa? Ya, dosa kenapa? Karena udah bikin aturan sendiri. Jadi kita tidak hanya diperintah untuk menyembah Allah, tapi juga kita diperintah untuk tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iblis diusir dari surga bukan tidak mau menyembah Allah, justru iblis hanya menyembah kepada Allah. Akan tapi kenapa diusir dari surga? Karena bikin aturan sendiri. Nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena kan nggak mau sujud kepada Nabi Adam, akan diusirlah dari surga. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk ibadah, tapi juga kita diperintah untuk tunduk ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh 2 rakaat ya, udah tahu TV, udah ketetapannya begitu. Yang ditambah-tambah jadi 3. Zuhur 4, udah ketetapannya begitu. Jangan ditambah, ditambahin, justru bukan mendapat pahala, justru akan mendapat dosa. Jadi intinya ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah, ba'da subuh dan ba'da asar. Ya, akan tapi dalam hadis ini, hadis lanjutannya, Nabi besar Muhammad bersabda, ya, jangan sampai wahai kalian semua Bani Abdi Manaf melarang orang tawaf dan sholat di Masjidil Haram. Ini pengecualian di Masjidil Haram itu tidak ada waktu haram untuk sholat. Al-makna ijmali, makna secara global, al-haramul makki as-syarifu muntazirur rahmat. Haram Makkah al-karamah, Makkah yang sangat mulia, itu tempat punya rahmat. Kita mandang Ka'bah aja itu udah rahmat turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sholat menghadap kemana? Pandangan kita ke tempat sujud. Ini kalau kita sholat, ya. Tapi kalau nanti kita ada di Mekah, ketika kita sholat kita tidak melihat ke tempat sujud, tapi sunnahnya kita memandang Ka'bah. Jadi yang bisa memandang Ka'bah, sunnahnya memandang Ka'bah. Kecuali kalau Ka'bahnya nggak kelihatan, baru kita lihat tempat sujud. Kenapa? Karena memandangnya saja itu sudah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Wa hadratun rabbaniyatun hiya aqdasul hadrat. Dan ibadah di Makkah Al-Mukarramah itu menjadi ibadah yang paling afdal. Wa qad ja'alallahu fihi al-baital haram matabatan linnas wa amna. Dan Allah telah menjadikan Baitul Haram tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman. Ya, di sana tempat yang aman. Wa syuri'at tawaf bihi, dan disyariatkan tawaf di Ka'bah. Wa ja'alahu qiblatan lis-shalawat, dan Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk sholat. Jadi kita semua sholat menghadap ke arah Ka'bah. Ya, jadi kalau yang melihat Ka'bah itu harus badannya pas ke Ka'bah. Yang dapat dari Ka'bah harus pas ke Ka'bah. Seandainya ternyata kita menghadapnya nggak pas, ini kalau kita jalan ternyata mencong dikit, nggak sah itu. Pokoknya melihat Ka'bah harus pas menghadap ke Ka'bah. Yang nggak ke Ka'bah maka ngikutin orang yang menghadap ke Ka'bah. Yang jauh kayak kita ini, yang penting ke arah Ka'bah. Ya. Itu Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya berkata, nih kalau kita mau sholat di tempat yang lapang, di lapangan atau di gunung, ya kita di hutan misalnya kita mau sholat, bagaimana menentukan Ka'bah? Tentukan dulu di mana utara dan selatan. Utara selatan di mana? Setelah ketemu utara sama selatan, baru cari barat sama timur. Ketika barat sama timur udah ketemu, nah sholat ke arah barat agak miring sedikit ke kanan. Ya, sholat ke arah barat tapi agak miring sedikit ke kanan. Ya, itu sudah mengarah ke arah Ka'bah. Tapi dalam catatan ini, ya, ini kalau di tanah lapang. Kalau di masjid udah di musola, yaitu masjid orang dulu yang bikin udah dimiringin itu. Nggak perlu aja miring-miring lagi, itu ke Fir'aun jadinya. Itu ada masjid, ya setiap ganti pengurus ganti arah kiblat. Sampai 3, sampai 3 tuh. Tanah timur sampai 3 gini, ya, ini ganti pengurus katanya salah, jadi miring lagi. Ini ganti pengurus saya miring lagi. Ya, bahkan saya pernah sholat di Cilincing. Sholat di Cilincing baru puasa kemarin. Ya, ini imamnya miring, makmumnya nggak miring, kan aneh. Sejadah imam miring, ya dia sendiri miringin imamnya, makmumnya nggak miring, lurus. Ya, ini kita kalau ikut Imam Syafi'i sah itu yang begitu. Ya, kalau nggak ikut luar madhab kita nggak sah. Habis sholat nanti tegur, ini kenapa ada miring ke kanan? Ya, ada juga tegur pengurusnya, ini sejak kapan ini miring ke kanan? Dia dulu kan sholat begini-begini aja. Iya, nggak tahu ini kenapa. Ya kan kata Syekh Nawawi, ini kalau ke barat miring ke kanan dikit. Itu kalau di tanah lapang. Ini bahaya di belajar ngantuk. Ini kalau belajar ngantuk bahaya. Santri belajar ngantuk bahaya. Akhirnya jadi ustaz, dia salah, orang juga jadi ikut salah jadinya. Udah gitu dia miring sendiri lagi, nggak kompak ya. Belum kompak ngomong miring kita dia kompakkan ya. Ini miring sendiri, makmum dibiarin. Kacau begini. Itu di kitab itu disebutkan kalau di tanah lapang. Tanah lapang tentukan selatan, utara, barat, timur, miring sedikit ke kanan. Ya, itu kalau tanah lapang. Kalau di masjid, imam sholat orang dulu udah dimiringin itu, ente miringin lagi. Ya, kira-kira jelas sekali tidak? Jelas ya. Dan Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk sholat. Wa markazan tidak iratil ibadah, dan sebagai pusat kegiatan ibadah. Fala takhlu sa'atan min lailin aw naharin illa wa fiha al-ibadu yalja'una ila baiti sayyidihim. Dan gak pernah kosong. Itu Ka'bah gak pernah kosong. Siang malam gak pernah kosong dari orang-orang yang ibadah di Ka'bah. Ya, terutama kalau Ramadan. Waktu Ramadan gak ada kosong. Ya, gak ada sepinya. Ya. Ini kita menyium Hajar Aswad kalau Ramadan susah. Ya, menyium Hajar Aswad nggak ada sepinya. Mau jam berapapun tidak ada sepinya. Kenapa? Karena di sana markasnya ibadah, pusatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan ya sama saudara kita yang pergi haji, ya awas, jangan sampai tertipu, jangan sampai dikarenakan ucapan orang. Ini kadang nih di kampung saya Madura, ya itu orang pergi haji atau umroh tanya,
Ente nyium Hajar Aswad enggak? Wah, dosa ente banyak katanya. Ditanya, ente nyium Hajar Aswad enggak? Wah, dosa ente banyak berarti. Ya, digituin. Ya, seakan-akan itu kalau nggak nyium Hajar Aswad hajinya nggak sah. Seakan-akan kalau nggak nyium Hajar Aswad hajinya tidak mabrur. Ya, ente banyak dosa berarti. Wah, ente harus haji lagi kalau gitu. Nggak haji itu. Sampai kapan syarat sahnya haji dan umroh nyium Hajar Aswad? Ya, jadi nyium Hajar Aswad ada sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Bisa nyium alhamdulillah. Nggak bisa nyium cukup dari jauh. Ya, kita mencium Hajar Aswad dan kita melambaikan tangan, kita cium tangan kita sudah seperti mencium Hajar Aswad. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Man hajja walam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumi waladat ummuh." Ini intinya haji. Ini intinya haji. Haji itu udah, wah saya nggak bisa baca Quran, saya nggak hafal doa-doanya, nggak apa-apa, bawa badan aja karena nggak ada rukun qauli. Kalau sholat ada rukun qauli, kalau haji nggak ada rukun qauli. Ya, yang penting bawa badan. Saya nggak bisa baca, makanya saya nggak berani umroh. Haji nggak ada rukun qauli. Ya, udah berangkat, yang penting di sono man hajja walam yarfuth walam yafsuq. Tidak berbuat rafas dan tidak berbuat fusuk. Ya, tidak berkata hal yang tidak baik dan tidak bertingkah yang tidak baik. Jangan berdebat, sono jadi orang ngalah aja deh. Jadi orang ngalah aja meskipun di sini kita jagoan. Tiba-tiba di sana orang ngelangkah itu kita dan orang sama mama nggak tahu gua apa dia. Jangan. Ya, jadi bawa-bawa begitu. Jadi bawa ke sana itu orang nggak ngerti dua banget, dia nggak tahu, belum kenal gua, dia jangan. Udah jadi orang ngalah aja di sana. Jangan berdebat, ngalah aja. Ya, jangan dikira orang sana sama kita ya. Lewat permisi-permisi, nggak ada, udah tabrak-tabrak, injek-injek di sana. Sabar udah. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq. Yang haji enggak berbuat apa dan tidak berbuat fusuk. Kharaja min dunubihi kayaumi waladat ummuh. Maka dosa-dosanya diampuni bagikan bayi yang baru dilahir. Intinya ikut aturan, ya, ikut aturan insyaallah hajinya mabrur. Ya, nyium Hajar Aswad fadilah. Utama. Tapi jangan sampai nyakitin orang. Ini pengen nyium Hajar Aswad, orang didorong-dorong. Mau nyium Hajar Aswad, orang sampai di sikut tuh nyakitin, berbuat fusuk. Dia nyium tapi hajinya tidak mabrur. Ya, itu perlu dicatat ya, jangan sampai ini kita bukan kata orang gini, aja pakai kata orang itu orang bodoh, kasih tahu. Jangan kita ikutin, kasih tahu ya. Itu bukan syarat sahnya haji atau umroh. Iya, itu satu keutamaan. Bisa alhamdulillah, nggak bisa cukup dari jauh ya. Jadi Baitul Haram nggak pernah sepi dari orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada seorang yang tidur. Dia sedang tidur di Muzdalifah. Dia mimpi ada malaikat sedang berdialog. Orang yang pergi haji tahun ini berapa orang diterima? Wah, ditolak semua. Yang diterima cuma 6 orang katanya. Orang yang haji tahun ini ditolak semua hajinya, yang diterima cuma 6 orang. Bangun kaget. Dia bangun kaget, besoknya dia tawaf di Ka'bah, dia melihat orang tinggi hitam. Orang tinggi hitam. Ini orang yang depan tabrakin semua. Tabrakin. Begini nih tawafnya. Orang disenggol semua. Dia dalam hati, pantas aja haji banyak yang nggak diterima. Kayak model kayak begini yang tawaf kan. Model kayak begini yang tawaf. Ternyata nih orang yang tinggi gede hitam ini nengok ke belakang. Nengok ke belakang diprototin dia. Padahal dia ngomong dalam hati, diprototin. Ente ngomong jangan sembarangan. Ini orang haji yang ada diterima, anak senggol-senggolin. Sabar mereka, karena mereka sabar diterima hajinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak nyenggol-nyenggolin biar disabar semua, biar diterima sama Allah. Ya, jadi di sana ya tidak ada rukun qauli, bawa badan, ya, yang penting benar tata caranya, ya, dan jaga sikap jadi orang yang sabar. Ya, jadi ada di sini jangan dibawa ke sana. Ya, di sana tempat yang tidak pernah sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad berpesan, Bani Abdi Manaf. Kenapa kok Bani Abdi Manaf jadi pesan? Karena dia yang bertugas untuk menjamu orang-orang yang pergi haji.
Dijamu tuh orang pergi haji, jangan sampai ente larang orang yang sholat sunnah, orang yang tawaf kapan aja, mau siang mau malam di Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi di Ka'bah tidak ada waktu larangan. Insya Allah penjelasannya akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang, karena nanti mazhab Syafi'i ini berbeda pendapat dengan mazhab Hambali, ya, dan nanti juga ada pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat ilmu yang barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa pergi haji, bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara kita yang pergi haji semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan haji yang mabrur, yang makbul. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.